Wah gila, kamu unik banget, kamu keren banget. Bukan cuma pola pikiran dan pola hidup kamu yang simple, berkarisma, namun karakter kamu kuat dan tenang. Mindset kamu juga simple, bijak, berkualitas, dan luar biasa. Aura dan daya tarikmu kayak magnet. Pertama kali orang kalau ketemu sama kamu, orang itu bakal mikir kamu itu orangnya pendiam, kalem gitu. Dan saat itu orang lagi ngomong sama kamu, entah kenapa mereka kayak bakal harap kamu itu diem gitu, rada bawel kali ya. Dan saat orang-orang udah pada kenal dan udah deket sama kamu, ada sesuatu yang ngeri nih. Tau gak apa? Orang-orang paling takut kalau lo itu dari fase diem dan gak bergeming. Lo bisa diemin orang sampai tahunan tanpa menjelaskan apapun, karena itu pertanda itu orang udah melakukan hal fatal ke kamu. Atau malah baru kepikiran doang di otak mereka niat gak baik, niat jeleknya, banyak bohongnya. Kebaca gak ketolong lagi deh kalau itu orang udah kena senjata diamnya lo. Bisa langsung kena mental. Dan kamu juga bakal langsung autodeteksi kalau mereka lagi ada masalah atau mereka itu orang-orang toksik. Walaupun itu orang masih 10 km jaraknya dari kamu, energi mereka bakal ketarik loh, kebaca langsung dan ketangkep loh. Kayak terkoneksi wifi gitu yang lancar gitu. Gila, paham gak sih? Intinya masalah apapun itu, mantranya kamu itu cuma satu, yaitu ya udah gitu. Kamu itu orangnya gak ribet, males ribet, apalagi ribut dalam hal apapun. Ya, kamu sesimpel itu, nuansa bening, tenang, dan damai sejahtera. Ternyata ada hal yang lebih mengerikan daripada ipar adalah maut. Tahu gak apa? Yaitu bestie adalah maut. Hidup ini emang kadang gokil banget ya. Ibaratnya kayak banyak orang-orang yang kita lindungi dari tembakan peluru. Tapi ternyata mereka lah yang memegang pistolnya dan nembak mati kita yang udah berusaha berjuang dan melindungi mereka. Bener ya? Gak heran sih, ini manusiawi. Walaupun rasa gak manusiawi. Begitulah hidup. Kamu berasa dibenci sama orang, atau kayak kamu punya masalah sama satu orang gitu. Katakanlah ada orang yang benci sama kamu, dan orang yang benci sama kamu itu malah ngajakin orang lain untuk menghasut orang-orang yang ada di sekitar kamu untuk ikutan membenci lo gitu. Biasanya mereka itu berkumpul dalam satu lingkaran atau satu circle yang padahal di dalamnya juga sama-sama gak saling suka gitu. Dan mereka bisa bareng-bareng dalam satu circle, fake friends in fake circle, atau ada circle di dalam circle. Kamu tahu gak kenapa bisa begitu? Itu karena kamu yang hebat. Tanpa kamu sadari, daya tarik kamu, magnet kamu, itu yang menarik mereka orang-orang fake. Dan kamu tepat sudah mengumpulkan manusia sampah sesuai tempatnya. Ya jujur aja kamu pasti gedek, pasti kesel, kamu pasti pengen memberikan klarifikasi bahwa gak begitu loh gitu kejadian yang sebenarnya itu gak seperti itu. Udah abaikan saja mereka, karena kamu akan rasa capek banget berurusan sama manusia sampah, orang yang busuk hatinya. Sampah ya pasti busuk baunya. Percaya dan yakinlah bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, besar atau kecilnya, itu akan kembali lagi ke diri kita sendiri. That's called karma. Ibarat pepatah yang sampai sekarang menjadi prinsip hidup saya. Ketika kita melihat buah yang busuk di atas pohon, gak usah kita petik. Tahu gak kenapa? Karena nanti dia itu akan jatuh dengan sendirinya. Begitupun ketika kita berurusan dengan manusia sampah atau orang yang busuk hatinya, gak perlu kita balas. Karena cepat atau lambat dia akan jatuh dengan sendirinya karena busuk hati. Mungkin kamu bertanya gini, kapan ya dia jatuh? Rasanya udah gak tahan nih. Santai, balas dendam saja. Balas dendam terbaik di dunia ini kepada orang yang suka nyakitin kamu dan ngomongin kamu di belakang dan jelekin kamu di belakang, itu dengan cara abaikan mereka. Karena percaya deh, ketika kamu melakukan itu, mereka tuh pasti akan mikir, kok nggak berhasil ya? Dan itulah poin yang membedakan value kamu dengan manusia sampah seperti mereka. Ya namanya attitude itu bukan tentang siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda gitu, melainkan tentang bagaimana cara memanusiakan manusia untuk bisa dihargai. Makanya kita harus bisa menghargai orang lain. Maka dari itu bersikaplah atau berperilakulah sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jangan terlalu banyak berkorban untuk orang lain, karena ada juga yang jenis orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu dan tidak mau berterima kasih walaupun kamu tidak berharap sama sekali. Namun ini adalah etika saja, menjauhlah dari orang yang kalau dia lagi susah kita itu harus dan wajib tahu gitu, tapi ketika kita lagi susah dia itu tidak pernah mau tahu dan tidak peduli sama sekali. Jadi berhentilah menjadi multifungsi untuk orang yang tidak berkontribusi. Oke, terkadang ya ada beberapa orang yang harus kita jauhkan dan kita beri jarak agar hati kita ini jadi nyaman, dan ada beberapa orang yang harus kita silent agar pikiran kita jauh lebih tenang, dan ada beberapa orang yang harus kita skip dan block agar mental kita ini jauh lebih aman. Bukan berarti kita itu memutuskan hubungan silaturahmi ya, hanya saja menghindari adanya penyakit hati dan menutup peluang mereka untuk kembali menyakiti. Tidak semua orang di sekeliling kamu itu baik. Faktanya mereka itu masih membicarakan kamu saat kamu tidak bersama mereka.
Jadi jangan pernah mengemis untuk sebuah pertemanan atau hubungan apapun dan dengan siapapun. Karena jika kamu tidak menerima usaha yang sama seperti yang kamu lakukan dan berikan, kamu usahakan, yang kamu perjuangkan, lepaskan mereka. Berdamailah dengan segala hal yang di luar kontrol dan kendali kita. Misalkan kalau kamu tiba-tiba dijauhin orang, ya udah nggak apa-apa. Tiba-tiba kamu disakitin, ya udah nggak apa-apa juga. Tiba-tiba kamu dihina, kamu direndahkan, ya udah nggak apa-apa juga. Percaya deh, terkadang dengan kita bersikap bodoh amat dan ya udah nggak apa-apa gitu. Hidup kita itu malah lebih enjoy dan jauh lebih baik. Mustahil juga kan kalau kita terus memaksain diri, buang-buang energi sia-sia untuk melawan hal-hal yang di luar batas kendali kita sebagai manusia, yang kita tidak bisa kontrol. Jadi terima saja, karena ini sudah di luar ranah kita sebagai manusia. So, serahkan saja pada semesta, oke? Ibarat mutiara tidak perlu muncul di permukaan agar diminati, karena sedalam apapun mutiara tersembunyi, orang-orang akan menyala mencarinya. Begitupun dengan kamu, kita manusia. Kita tidak perlu tebar pesona kesana kemari, gak usah, oke? Karena orang yang bernilai seperti kamu, seperti kita, dan berkualitas itu akan selalu diincar, selalu diburu, dan pasti akan selalu dicari. Jadi upgrade diri, asas skill, ilmu, selalu introspeksi diri, perkaya pengalaman, dan tingkatkan pengetahuan. Karena semakin berkualitas diri kamu, diri kita akan semakin tinggi nilai kita, value kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur, dan bersyukur. Bahagia, kesuksesan, rezeki berlimpah, mengalir deras, berkah dan berkat akan selalu mengelilingi hidup kita, hidup kamu, dan keluarga. Amin. Semangat.